Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Dongeng Indonesia Hikayat Bayan Budiman bagian ke-13. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia menemani. Selamat mendengarkan. Maka penghulu kapilah itu pun berbicara dengan Sabur dan segala saudagar itu. Kata hendak berjalan, maka kata segala saudagar yang tua dan biasa berjalan, katanya, belum lagi kita boleh berjalan, 2 bulan lagi, maka boleh kita berjalan. Sungguh pun Tuhan hamba lihat akan panas itu sini, sahaja panas di dalam negeri ini, maka tempat yang lain tiada panas. Kepada waktu hendak pergi berjalan ini, ada setengah musim, hujan pun belum lagi habis. Setelah penghulu kapilah mendengar kata saudagar itu, maka ia pun diamlah, tiada jadi berjalan. Maka pada masa itu Sabur ada bermain-main di hadapan gudang itu. Maka ia pun bertemulah dengan saudagar sepupunya, yaitu Jibur namanya. Adapun akan Jibur itu, ia saudagar besar lagi pun kaya juga, tetapi ia sudah tua. Dan umurnya pun sudah 190 tahun. Akan istrinya pun telah mati 3 tahun lamanya. Maka Jibur pun beristri pula akan anak seorang yang mulia juga, terlalu baik parasnya, lagi pun muda. Akan perempuan itu namanya Siti Saidah, umurnya baru 18 tahun. Adapun akan Siti Saidah itu ada khianat akan suaminya. Setelah Jibur melihat Sabur itu, maka dikenalnya akan Sabur itu serupa saudaranya. Maka ia pun segera taruh dari atas kedainya itu, pergi berdakap dan bercium akan Sabur. Maka keduanya barulah mengenal saudara bersaudara bertangis-tangisan. Maka Jibur pun bertanya kepada Sabur akan hal ihwalnya, daripada permulaan duduk kepada Raja Damsyik itu datang ke kesudahannya. Habis dikatakannya kepada Jibur itu, maka terlalu sangat ia menangis mendengarkan hal saudaranya itu. Maka akan Jibur pun pergilah ia kepada penghulu kapilah itu bersama-sama dengan Sabur. Maka oleh Jibur itu dipintanya Sabur itu kepada penghulu kapilah. Maka kata Jibur kepada penghulu kapilah, apabila tuan hamba akan berjalan, maka hamba antarkan Sabur ini kepada tuan hamba. Maka penghulu kapilah itu pun kabullah daripada tiada berdaya, karena saudaranya yang minta dibawa. Kata penghulu kapilah itu, mana bicara tuan hambalah. Maka Sabur pun dibawanya oleh Jibur kembali ke rumahnya. Setelah sampai ke rumahnya itu, dibawanya masuk ke dalam rumahnya, seraya disuruhnya Sabur menyembah pada istrinya. Maka Sabur pun segeralah menyembah pada Siti Saidah itu. Maka Siti Saidah pun memberi hormat akan Sabur itu dengan sepertinya. Maka Jibur pun duduklah sehari-hari berjamu makan minum bersuka-sukaan. Setelah beberapa hari ia duduk di rumah Jibur, maka Siti Saidah pun terlalu sangat berahinya akan Sabur. Dengan 1000 daya menahan berahinya, tiada juga tertahan, makin bernyala-nyala. Maka apabila malam, Siti Saidah pun menyuruh orang menghiasi tempat Sabur di atas getak gading bertahtakan ratna mutu manikam itu. Maka Sabur pun naik tidur di atas getak gading juga, dan Jibur pun tidurlah dengan istrinya. Pada malam hari itu Siti Saidah pun sangat keluh kesah. Tiadalah boleh tidur daripada sangat berahinya akan Sabur. Tiadalah citanya yang lain, melainkan Sabur juga siang malam. Maka Siti Saidah itu ada bermuka dengan semata-mata. Tiada siapa mengetahui peri perbuatannya. Siti Saidah itu bermuka dengan jauh hari. Siang dan malam tiada berkeputusan perbuatannya itu. Akan Jibur itu pun sekali-kali tiada ia tahu akan perbuatan istrinya itu dengan jauh hari itu. Setelah ia melihat rupa para Sabur, akan jauh hari pun ia lupalah, melainkan Saburlah pula dikasihi sayangannya. yang tersurat di dalam mata hatinya. Setelah datanglah kepada 20 hari,
Sabur duduk di rumah Jibur, saudaranya itu. Maka Siti Saidah bertambah-tambah berahinya, seperti majnun lakunya. Telah tiada tertahan pada hatinya. Pada suatu malam, Jibur makan majun. Maka Jibun pun berkhayal-khayal, tiada kabarkan dirinya seperti orang mati. Setelah dilihat oleh Siti Saidah hal suaminya itu, maka ia pun keluar mendapatkan Sabur. Dilihatnya Sabur sedang tidur, tiada kabarkan dirinya. Maka oleh Siti Saidah dipadamkannya pelita, maka lalu ia naik ke atas dada Sabur seperti buaya. Dipeluknya, diciumnya Sabur, seperti hendak diperlakukannya akan hasratnya. Maka Sabur pun terkejut daripada tidurnya itu, seperti batu menimpa ke atasnya. Seraya katanya kepada Siti Saidah, setan, iblis, menduakan suaminya, mengapa engkau tiada takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tiada malu kan Rasulullah? Apa sebabnya? Maka demikian inilah lakumu, seperti orang gila, tiada sadarkan dirimu. Maka Siti Saidah pun menutup mulut Sabur, katanya, janganlah Tuhan hamba ingat, kalau didengar saudara Tuhan hamba, dibunuhnya hamba. Bukankah hamba datang ini menjunjung kadam yang mulia, serta mengharapi kakanda, menyampaikan rindu adinda. Rendah gunung, tinggi harap, tiadalah laki-laki yang lain adinda berahikan, melainkan Tuhan hambalah menyampaikan hajat hamba, karena hamba sangatlah berahi. Setelah Sabur mendengar kata Siti Saidah, maka hati Sabur pun gairahlah, tiada berketahuan di dalam hatinya, seperti tiada tertahan, diharu setan, karena sangat Siti Saidah memeluk, mencium dia, serta menyuruh menyampaikan hasrat hatinya. Maka Sabur pun teringatkan pesan Raja Damsyik itu akan dia. Maka lalu ia mengucap, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah 3 kali, membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan selawatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan teringat pula ia akan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yang artinya, hei segala kamu yang percaya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kamu berbuat zina, bahwasanya itu terlebih keji lagi jahat pekerjaan. Maka Sabur pun makin bertambah-tambah takut akan Allah Ta'ala. Maka ia pun mengucap syukur akan Tuhan yang memeliharakan dia daripada zina itu. Maka ia berkata serta marahnya, hei Saidah, engkau ini gatal, rela sangat, perempuan celaka yang kena laknatullah. Maka demikian pekertimu, bahwa aku ini sekali-kali tiada mau durhaka pada saudaraku, maka engkau suruh menurut katamu yang jahat itu. Bahwa aku ini sekali-kali tiada mau durhaka pada saudaraku, maka engkau suruh menurut katamu yang jahat itu. Engkau orang yang tiada takut akan Allah Ta'ala, dan tiada malu akan Rasulullah. Lagipun suamimu itu saudaraku, engkau pun saudaralah kepada aku dari dunia sampai akhirat. Setelah Siti Saidah mendengar kata Sabur, beberapa dipujuk dengan cumbu yang lemah lembut, memberi berahi dikatakan oleh Saidah. Tiada juga ia mau menurut perkataan Saidah, maka ia pun terlalu marah akan Sabur, katanya, jika tiada engkau menurut kataku hingga kau ceraikan nyawamu daripada badanmu itu, maka puas rasa hatiku. Maka akan Sabur itu semata-mata menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sarwa alam sekalian. Kata Sabur, jika sungguh seperti katamu itu, sudahlah hukum Allah Ta'ala di atasku ini. Syukurlah aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Saidah mendengar kata Sabur demikian, maka makin bertambah-tambah marahnya. Lalu ia kembali kepada tempatnya, seraya tidur di sisi suaminya. Adapun akan Sabur itu, setelah sudah dilihatnya Saidah sudah kembali, maka ia pun mengucap, Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukurlah aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diamlah, berpikirkan pesan Raja Damsyik itu terlalu benar, tiadalah bersalahan lagi. Maka katanya, raja itu memberi faidah lagi manfaat dengan firman Allah Ta'ala dan sabda Nabi. Adapun akan pesan raja itu, jangan bermalam di rumah orang tua beristri muda. Demikian itulah datang kepada engkau barang suatu pekerjaan yang hendak dikerjakan, jangan dikerjakan hingga sampai 3 kali, maka engkau kerjakan.
Dan jika engkau kerjakan seperti kehendak perempuan itu dengan serta hawa nafsu iblis, niscaya jatuhlah ke dalam neraka jahanam. Karena pesan raja itu seperti sabda Nabi yang aku baca dalam Quran dan kitab Fitnahu Rabbul Afilan kepada guruku itu. Demikian bunyinya, usbur la fa'isyari wa ta'ajuli ala al-khairi. Artinya, terlambatkan olehmu atas pekerjaan yang kejahatan dan segerakan olehmu atas pekerjaan yang kebaikan. Kalau ada hikayat Allah Ta'ala akan kamu, niscaya lepaslah kamu daripada kejahatan dengan dia, yakni segerakan olehmu pada tiap-tiap kerja kebaikan itu daripadamu. Dan seperti pesan Raja Damsyik, apabila genap 3 kali engkau kerjakanlah, itu pun kepada pikiranku terlalu nyata dengan dalil Al-Quran. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf. Demikian bunyinya firman Allah Ta'ala. Artinya, maafkan olehmu daripada kesalahan mereka itu, suruhkan ia pada jalan kebaikan, yakni apabila tiadalah ia menurut kata kami dengan beberapa kali. Jika ia ingkar, maka bunuh olehmu. Seperti firman Allah Ta'ala. Demikian bunyinya. Qat'ul musyrikin kafatan. Qat'ul musyrikin kafatan. Artinya, bunuhlah olehmu segala musyrikin jika tiadalah ia mengikut kami. Demikianlah pikir Sabur dalam hatinya. Maka melampun Fajar Sidik. Maka didengar oleh Sabur orang Ebang. Sabur pun mengambil air sembahyang subuh. Apabila sudah tamam sembahyang itu, maka ia pun minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Raja Damsyik dengan beberapa doa. Barang ditambahi Allah Ta'ala imannya dan amalnya. Setelah sudah, maka hari pun sianglah. Sebermula, maka tersebutlah perkataan Saidah datang meniarap di hadapan Jibur, seraya menyembah kaki Jibur dengan tangisnya. Maka kata Jibur, mengapa maka pekerti Tuan hamba demikian ini? Maka kata Saidah dengan tangisnya, sebab pun hamba demikian ini, daripada tiada hamba mau memalingkan muka hamba daripada Tuan hamba, yang niat hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siang dan malam, hendak mati di bawah kadam Tuan hamba juga, daripada sangat belas hati hamba. Maka hamba katakan rahasia ini kepada Tuan hamba. Inilah hal saudara Tuan hamba yang diharap itu. Hamba dapati afalnya itu selama ini ia diam pada kita di sini. Maka hari pun malamlah sudah. Maka pada ketika awal dini hari, Tuan hamba pun tatkala tidur tiada sadarkan diri. Tatkala itu hamba sakit perlu hendak hajat, maka hamba pun pergi pada tempat buang air seni. Setelah sudah hamba buang air seni, maka hamba pun keluar hendak kembali. Maka dipegang oleh Sabur tangan hamba. Maka hamba pun hendak berteriak. Maka dibunuhnya jambiahnya, hendak menikam, daripada hamba takutkan mati. Maka hamba pun diamlah. Maka hendak dicabulinya hamba. Maka hamba pun tiada mau pula, daripada hamba takut akan Allah Ta'ala dan takut akan Tuan hamba. Malulah hamba, baiklah hamba mati dibunuhnya sekalipun. Kabullah hamba daripada durhaka akan Tuan hamba. Setelah Jibur mendengar kata istrinya, maka ia pun marah seperti api bernyala-nyala. Maka Jibur pun berpikir seketika, karena Jibur itu sangat berakal. Maka Jibur pun memeluk dan mencium istrinya serta di pojoknya dengan kata yang manis-manis. Katanya, sabarlah dahulu, rahasia ini janganlah Tuan hamba katakan pada seorang pun jua, karena hamba sangat malu, sebab saudara hamba berbuat khianat akan hamba ini, bukan orang lain. Haraplah Tuan hamba pada hari ini juga ia mati. Hamba bunuhkan dengan sesuatu muslihat hamba, supaya kita tiada peroleh malu. Maka kata Saidah seraya dengan sukacitanya, benarlah seperti bicara Tuan hamba ini. Pada sangkanya, matilah Sabur itu pada hari ini. Tetapi akan kuasa Allah Ta'ala tiadalah diketahuinya. Hatta kemudian, maka Jibur pun mengeluarkan suatu kopiah perbuatan rum. Terlalu baik rupanya, lagi ajaib, halusnya seperti roma, cocok telinga rasanya. Tatkala dipegang, demikianlah halusnya.
adalah harganya 1000 dinar. Lalu dibawanya kepada Sabur. Maka kopiah itu pun disuruh pakai kepada Sabur. Akan hendak menyukakan hati Sabur. Maka kopiah itu pun dipakai oleh Sabur. Maka Sabur pun hendak mengatakan hal Saidah itu kepada saudaranya Jibur. Maka ia pun sangat malu rasanya. Maka Jibur pun segera pergi pada suatu tempat sunyi. Maka disuruhnya panggil 4 orang sipah-sipahi. Seraya diberinya 100 dinar pada seorang. Katanya, apabila waktu maghrib sekarang, segala orang pergi sembahyang ke dalam masjid. Tatkala itu, barang siapa memakai kopiah kau lihat perbuatan rum, maka kamu penggal lehernya. Tatkala ia pergi sembahyang, orang pertandaan kopiah itu. Maka kata Sipahi, baiklah Tuan hamba, serta dengan takjimnya. Setelah sudah ia bersetia itu, maka Jibur pun kembalilah ke rumahnya. Lalu ia tidur. Maka hari pun malamlah. Maka Jibur pun terkejut daripada tidurnya. Lalu ia keluar pergi ke masjid, mengambil air sembahyang. Setelah sudah, lalu ia masuk masjid. Bahwa pada ketika itu Sabur pun ada hadir di dalam masjid memakai kopiah yang diberi Jibur itu. Maka dirasanya oleh Sabur itu kepalanya pening. Maka kopiah di atas kepalanya itu ditanggalkannya. Maka diletakkannya di atas mihrab. Ia memakai sapu tangan bertelepuk-telepuk intan baiduri. Setelah itu maka Bilal pun ebanglah. Maka dengan takdir Allah Ta'ala menggerakkan hati Jauhari itu. Maka dilihatnya kopiah di atas mihrab itu. Maka oleh Jauhari diambilnya, lalu dipakainya kopiah itu. Daripada sangat ia ingin akan kopiah itu. Lalu qomat, lalu takbiratul ihram. Maka segala makmum pun bertakbiranlah. Barulah imam membaca Fatihah. Maka Sipahi yang keempat itu pun datanglah. Lalu diparangnya leher Jauhari itu. Putus terpelanting pada kaki Jibur itu. Maka Jibur pun terkejut, lalu ia melompat. Maka segala orang yang sembahyang itu pun habis pecahlah lari. Maka sembahyang itu pun menjadi batalah. Sekalian makmum itu pun pecah belah, tiada berketahuan. Hanya yang tiada batal itu imam dengan Sabur juga. Setelah tamatlah sembahyang kedua mereka itu, maka Sabur pun barulah tahu akan fitnah itu daripada Saidah juga. Maka Jibur pun terlalu heran melihat Sabur tiada mati itu. Sekonyong-konyong akan Jauhari juga mati. Maka adalah ia berdosa dari dahulu dengan Saidah itu. Sebab itulah mati. Maka lalu Jibur pun berpikir di dalam hatinya. Takut benar juga saudaraku Sabur itu. Maka ia dilepaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bala ini. Maka segala keluarga Jauhari pun datanglah dengan keris lembingnya. Mara bertanya kepada Jibur. Maka kata Jibur, tiada hamba ketahui. Maka mayat Jauhari itu pun diambil oranglah, dibawanya pergi ke rumahnya itu. Seraya menyiasat orang membunuh Jauhari itu. Maka tiadalah dapat orang membunuh itu. Maka mayat Jauhari pun ditanamkan oranglah, seperti syariat agama Islam. Setelah Saidah melihat Sabur tiada mati karena tiada dosanya, sekonyong-konyong Jauhari mati karena ia berdosa, maka Saidah pun terlalu heran lagi dengan duka cita. Maka ia pun berpikir di dalam hatinya, hendak mencari daya upaya akan membunuh Sabur. Tiba-tiba datanglah iblis laknatullah memberi was-was di dalam hatinya. Timbullah bicaranya Saidah itu, baik juga aku memberi upah, kusuruh bunuh Jibur itu juga. Jika ia mati, niscaya aku duduk dengan Sabur juga. Tiada Jibur itu mati, niscaya bencilah ia akan daku. Tambahan pula, aku pun lamalah sudah ingin akan Sabur itu, supaya bolehlah aku berlaki muda. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian dongeng Indonesia Hikayat Bayan Budiman bagian
ke-13. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.